Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama kita tidak bosan-bosannya untuk menghadirkan rasa syukur kita bahwa pada hari ini semua kita dalam keadaan sehat seperti yang terlihat ya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di syuhada ini menjadi awal kebaikan kita pada pagi hari ini dan hari ini. Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai amal soleh kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, tema kita pada kesempatan ini kita ambil yang ringan-ringan. Ya. Nah, pengantarnya seperti ini. Bahwa setiap kita itu pernah melihat, mendengar atau merasa sebuah peristiwa, ya. Dengan peristiwa itu, peristiwa yang sangat berkesan bagi kita semua, bahkan sampai pada tingkat mengubah cara pandang kita, ya. Dan dengan umur kita yang sekian ini, kita masing-masing punya ceritanya, ya. Nah, dalam literatur Islam ya, saya menemukan kata a'jabu ma ra'aitu. Hal-hal yang berkesan yang pernah terlihat, ya, yang itu bisa mengubah cara pandang seseorang. Seperti misalnya Nabi sendiri, ya. Nabi itu dalam kata Aisyah semua tingkatan-tingkatan waktu Nabi itu mempesona, ya. Tapi dari sekian umur beliau itu ada satu hal kejadian yang itu sangat berkesan bagi beliau, ya. Nah, salah satu peristiwa itu adalah ketika dia dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke langit. Ya, dia meninggalkan orang-orang bumi. Ya, dalam riwayat yang sahih beliau bertemu dengan nabi-nabi yang lain sebagai teman-teman berdakwah, ya. Bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan beliau menyebut ayahnya Ibrahim alaihissalam, ya. Dia bersahabat dengan Jibril, di sampingnya ada Jibril sebagai sahabatnya, dia lihat langsung naik ke atas. Ini kan unik, berkesan, ya. Allah menggambarkan peristiwa ini dalam surat An-Najm, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Apa yang dilihat oleh Nabi itu dikuatkan dengan hati. Dan hati itu tidak berdusta dengan apa yang dia lihat. Ya, nah, itu berkesan. Bagaimana sejarah dunia kemudian berubah dengan peristiwa itu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh ini saya ingin mengutip riwayat, 3 riwayat ya, yang saya kira bisa mewakili
untuk membahas tema ini. Yang pertama, ada sebuah riwayat atau dari cerita Nabi dulu ya, supaya kita dahulukan. Riwayat ini Bapak dan Ibu sekalian dikeluarkan oleh Imam Muslim. Saya kira kita mungkin jarang mendengarnya atau tidak pernah mendengar. Ya. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Qais bin Makhrama. Ya, saya kutip dari buku ini. Ya, ini judulnya adalah Qasasur Rasul wa Ashabuhu fi Sahih Al-Haditsin Nabawi. Kumpulan kisah-kisah sahih dalam hadis Nabawi ditulis oleh Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Nah, Aisyah berkata begini, jadi suatu waktu ceritanya itu Aisyah berada di hadapan para sahabat. Nah, Aisyah sendiri berkata begini, maukah kalian aku ceritakan kepada kalian sebuah kisah yang sangat berkesan bagi saya dengan Nabi. Ya, ini kata Aisyah. Nah, Aisyah mulai bercerita. Ketika hari giliranku, ya, giliran Aisyah, itu Nabi datang ke tempat Aisyah. Yang rumahnya sekarang itu dulu di pemakaman Nabi atau di kuburan Nabi hari ini. Itu adalah rumahnya Aisyah. Ya. Nah, ketika datang saat itu Aisyah sudah berbaring. Ya. Seperti layaknya perempuan, dia bebas mengekspresikan. Gamisnya sudah dibuka dan seterusnya. Ya. Nah, ketika Nabi datang, Bapak dan Ibu sekalian, Nabi kan melihat Aisyah sudah ya seperti orang tidur, makanya tidak diganggu. Makanya Nabi datang membuka surban ya. Kemudian menanggalkan sendalnya, kemudian sarung itu ya, bahasa kita sarung itu sudah digelar di samping Aisyah, beliau akan tidur di situ. Ya. Nah, setelah berbaring sebentar, Nabi kemudian bangun lagi. Ya. Memakai lagi surbannya itu, memakai lagi sendalnya, kemudian pelan-pelan keluar pintu. Ya. Dalam sangkaan Nabi, Aisyah itu sudah tertidur, tapi Aisyah merasa ini kok Nabi pergi lagi ya, tapi pelan-pelan. Ya. Itu bagi seorang istri, itu sesuatu yang mencurigakan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian membuka pelan-pelan pintu kemudian pergi. Ini ceritanya di malam hari yang gelap. Ya, di malam hari yang gelap. Nah, Aisyah yang tadi kelihatan tidur-tiduran, dia kemudian bangun. Ingin membuntuti Nabi dari jauh. Nabi mau kemana ini? Malam-malam begini. Ya. Nah, dugaan Aisyah pertama adalah Nabi itu pergi ke rumah istri beliau yang lain. Nah, itu kata Aisyah itu. Pasti ke sana ini, nggak salah lagi nih. Tapi Aisyah kemudian mau mengontrol dari jauh. Tapi malam, Nabi tidak tahu dia sedang dikontrol ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dilihat,
Nabi ternyata mengarahkan dirinya menuju pekuburan Baqi'. Itu kan rumah Nabi, kan di situ ada pemakaman Baqi', kan Nabi ke situ malam, ya. Di pemakaman itu, kata Aisyah, saya melihat Nabi itu mengangkat tangannya sambil berdoa. Ya, kenapa Nabi mengarahkan ke sana? Karena sahabat-sahabatnya banyak meninggal di situ. Ya. Nah, Aisyah dari jauh ini dicurigai terus, mau ada kuburan ini, mau kemana habis ini? Ya kan? Setelah itu Nabi ingin pulang. Nah, Aisyah tidak mau merasa dirinya ketahuan. Dia kemudian balik lagi, tapi sambil lari-lari, ini malam-malam, Pak. Nabi berlari, Aisyah juga berlari. Nabi pelan-pelan, Aisyah pelan-pelan. Seperti kejadian malam hari begitu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sampai Aisyah kemudian tidur lagi seperti yang tadi. Seakan-akan ingin memberi kesan tidak terjadi apa-apa. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan oleh Aisyah, adalah nafasnya. Ya. Ada dua yang tidak bisa disembunyikan oleh manusia. Yang pertama, kalau dia habis berlari, menjaga stabilitas nafasnya itu nggak bisa langsung tertahan. Dia bisa mati, Pak. Yang kedua, batuk. Coba Bapak tahan batuk. Pasti dia akan cari jalannya untuk keluar. Nah, itu yang kemudian Nabi mengajaknya berbicara. Nabi bertanya begini, ya, setelah Nabi sampai, Malaka ya Aish, hasyian rabia. Ya, perhatikan redaksi kata ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ada apa denganmu dengan Aish? Ya. Jadi namanya Aisyah itu adalah Aisyah, pakai tomar buto, tapi tomar butonya dihilangkan oleh Nabi. Ya Aish. Kan? Kenapa dihilangkan tamar butonya? Nama yang kita ingin memanggil orang dengan kerap itu sebagian hurufnya dihilangkan. Ya. Seperti Yasir, nah kalau mau ini Sir aja. Ya kan? Burhan misalnya Siswoyo jadi Wo aja kan? Nah, itu bukan kita menghina, kita ingin akrab diri dengan dia. Ya. Mengapa saya melihat nafasmu terengah-engah? Ya. Ada apa dengan dirimu? Kira-kira begitu. Kata Aisyah, la syai'ah. Tidak ada sesuatu. Biasa aja. Ya. Tapi kata Nabi, saya tadi melihat seperti ada seseorang yang bolak-balik. Itu siapa? Ya. Tidak ada siapa-siapa. Itu kata Aisyah. Kata Nabi begini, la tukhbirini aw la yukhbirannani Allahul Latiful Khabir. Wahai Aisyah, ini ceritanya tengah malam, Pak, gelap ya. Jadi dialog antara suami istri. Ya. Wahai Aisyah, beritahu saya. Kalau kau tidak beritahu, Allah yang akan memberitahu saya. Dikunci. Enggak, kasih tahu. Kata Aisyah, ya Rasul, tadi yang kau lihat itu adalah saya. Ya. Saya merasa heran.
ketika Nabi sudah hampir tidur, kemudian pergi lagi beranjak tanpa izin ke saya. Ya. Nabi kemudian mulai menjawab, wahai Aisyah, tadi itu ketika saya hendak tidur, saya didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril itu tidak mau masuk ke rumah. Ya. Karena engkau sudah menyingkap apa yang perlu disingkap layaknya seorang istri. Ya. Jadi luar biasa adabnya Jibril, ya, malaikat Jibril itu. Kemudian kata Nabi, fanadani. Dari luar itu Jibril memanggil saya. Tapi dengan pelan. Karena tahu Aisyah sudah tidur menurut perasaan Nabi. Ya. Dan kata Nabi, wazonantu angkat rakati. Saat itu, wahai Aisyah, saya mengira engkau sudah tidur. Dan saya tidak ingin membangunkan engkau. Mungkin sibuk tadi siang dan seterusnya. Nah, apa kata Jibril? Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqiyah. Wahai Muhammad, Allah memerintahkan kepadamu, ya, untuk mengunjungi para penghuni kubur di Baqi', ya. Fatastaghfir lahum, supaya engkau meminta ampunkan untuk mereka. Bapak dan Ibu sekalian, ini kan dialog ya. Nabi menjelaskan kenapa dia keluar rumah. Pada saat itulah Aisyah kemudian yang namanya jiwa seorang wanita yang nuntut ilmu, bukan sekedar cemburuannya yang ditekankan, tapi di balik peristiwa itu ada ilmu. Ya. Girah besarnya Aisyah itu menuntut ilmu luar biasa. Makanya dia berkata begini kepada suaminya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, ya Rasul, memang kalau kita mengunjungi kuburan, itu apa yang kita baca? Apa yang kita baca? Nabi SAW mengakhiri peristiwa ini atau hadis ini dengan berkata, Quli, bacalah wahai Aisyah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada penghuni kuburan dari orang-orang beriman. Ya, ada dua, minal mu'minina wal muslimin, orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah selalu juga memberikan rahmat kepada orang-orang yang sudah mati duluan dan orang-orang yang akan mati menyusul kemudian. Jadi belum mati pun sudah dapat doa rahmat. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan ini masuk dari bagian doa masuk kubur. Dan insya Allah, ya, insya Allah di sini artinya pasti, ya nggak Pak? Ada kata insya Allah itu yang berarti pasti. Kalimat seperti ini. Dan insya Allah kita akan menyusul, ya kan? Artinya kan pasti menyusul kan kalau mati itu kan? Tapi Nabi pakai insya Allah. Nah, ini satu peristiwa yang saya kira sangat berkesan bagi Aisyah. Ya. Sulaiman Al-Ashkar, penulis buku ini, dia beliau juga seorang ahli hadis ya, memberikan catatan-catatan ringan untuk riwayat ini. Beliau berkata yang pertama itu adalah, saya kira kalau kita ingin belajar bagaimana lembut kepada istri itu,
belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa beliau datang pelan-pelan, membuka sendalnya pelan-pelan, kabur juga dalam tanda kutip pelan-pelan, ya, hanya ingin menghormati Aisyah yang dalam pikiran beliau sudah tidur. Ya. Yang kedua kata beliau, hikmah kedua, ya, jarang orang menziarahi kubur itu di waktu malam. Padahal itu juga sesuatu yang disukai. Ya, Bapak pernah lihat orang ziarah kubur malam? Ya. Pasti takut duluan gitu ya, apalagi kalau kuburannya di hutan. Ya, dulu di kampung saya di Morowali itu Pak, kuburan itu mengembuskan wibawa gitu ya. Wibawa sebagai kuburan kan, kuburan itu sepertinya menghembuskan rasa takut, ya kan? Orang kalau lewat tidak ada lampu. Orang naik sepeda, naik motor, mogoknya pas di depan kuburan, itu motornya besok aja diambil, dia pergi aja. Ya. Nah, kalau kuburan di Jakarta itu orang pakai main layang-layang, pakai cerita-cerita, pakai minum kopi ya. Tidak lagi mengembuskan wibawa dia sebagai kuburan. Bahkan dulu ada viral itu yang dangdutan di depannya kuburan, ya kan? Nah, salah satu makna mengunjungi kuburan itu ada 3, ya. Yang pertama adalah untuk mengingatkan seseorang akan kematian, ya. Kata Nabi SAW, istaukhshinu, ya. Sesekali dunia itu diperkeras. Ya, fa innan ni'ama la tadumu. Karena nikmat itu tidak ada yang abadi. Maksud beliau, kira-kira contohnya, kalau kebanyakan waktu kita tidur di kasur empuk, sesekali turun ke bawah. Ya, meninggalkan nikmatnya kasur empuk itu, karena kasur empuk itu tidak ada yang abadi, pasti ditinggal. Latihan dengan hal-hal kasar di bawah. Ya. Yang kedua, ziarah kubur itu untuk mendoakan. Ya, saya kira doanya sudah sering kita dengar. Yang ketiga adalah istighfar. Ya, istighfar. Nabi SAW dalam Riyadhus Shalihin, ya, ketika ada seorang sahabat beliau yang meninggal, ucapan pertama yang beliau sampaikan adalah istaghfiru li akhikum. Saya minta kepada kalian mengistighfarkan buat si fulan. Fa innahul ana yus'al. Karena dia sekarang sedang ditanya. Nah, jadi 3 kita mengunjungi kuburan, tiga tujuan. Ya, untuk kepentingan diri kita sendiri, ya, untuk mendoakan, kemudian untuk istighfar. Yang ketiga kata Sulaiman Al-Ashqar, ini hikmah dari apa yang saya sebutkan tadi, bahwa cemburu itu Bapak dan Ibu sekalian, itu tabiat semua wanita. Bahkan terjadi pada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira dari sini kita bisa mengambil tadi betapa Aisyah itu tidak tenang kalau Nabi, padahal itu gilirannya kan. Ini dia rela bangun kejar Nabi, dikontrol, ngapain malam-malam begini ke kuburan, kira-kira begitu. Memang tidak ada besokan, tapi ternyata Aisyah pada akhirnya bisa nerima. Suami saya ini bukan siapa-siapa, dia adalah Nabi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah adab Jibril, ya, memasuki rumah. Ya. Saya kira tadi sudah saya jelaskan. Yang ada hal unik, ya, menarik yang beliau juga sampaikan adalah kemampuan Nabi mendengar Jibril
di mana orang lain tidak dengar. Semestinya kan Aisyah bisa mendengar itu kan? Karena dia ada di situ. Nah, itu kekhususan Nabi. Bisa berkomunikasi dengan Jibril, sementara orang lain tidak tahu. Nah, ini yang saya maksud peristiwa berkesan ya. Dan saya kira setelah ini Aisyah sangat mengingat-ingat kejadian ini. Ya. Nah, itu yang pertama Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Saya tadi janjinya 3. Yang kedua, ini disebutkan dalam kitab hadis juga ya. Tapi kejadiannya pada abad pertengahan. Ada seorang laki-laki yang bernama Ubaid. Nama lengkapnya Ubaid bin Sariyah. Ubaid ini siapa Bapak dan Ibu sekalian? Dia seorang musafir. Jadi banyak waktunya dipergunakan untuk berpetualang, jarang di rumah. Peristiwa ini terjadi ketika usianya sudah 100 tahun. Jadi banyak waktu keluar kota, keluar negeri gitu. Nah, suatu waktu dia bertemu dengan Muawiyah, salah seorang khalifah dalam dunia Islam. Ketika bertemu dengan orang tua itu, dia sempatkan bertanya. Kita kan kalau ketemu orang kan ceritakan yang unik ke saya. Selama kau berjalan di muka bumi ini. Maka kata Muawiyah kepada Ubaid, kulli a'jaba ma ra'aita. Wahai Ubaid, ceritakan kepada saya hal yang paling unik yang pernah kau ketemu selama jalan. Ya. Nah, dia mulai bercerita. Dia ingat-ingat. Nah, saya itu, kata Ubaid, pernah berkunjung ke sebuah tempat, tapi mampir di sebuah kampung. Ketika mampir di sebuah kampung itu, saya tidak tahu namanya, orangnya asing. Saya juga orang mampir aja seperti kita, layaknya kita kalau mampir, nggak tahu apa-apa. Tapi saat itu kata beliau, penduduk kampung ada yang meninggal dunia di kampung itu. Nah, uniknya di mana? Para penduduk kampung itu menguburkan mayat itu sambil gembira. Itu yang dianggap unik. Orang kan kalau menguburkan jenazah kan kelihatan sedihnya, kelihatan simpatinya. Ya kan, mengingat mati. Ini kok nguburin mayat tapi ketawa gitu, Pak. Kata Ubaid, itu saya anggap unik waktu itu. Ya. Nah, kita Ubaid, justru yang menangis itu saya. Sebagai pendatang di situ. Padahal saya tidak kenal jenazahnya. Orang kampung juga saya nggak ngerti siapa mereka itu. Tapi kok saya yang sedih. Kenapa dia sedih, Pak? Ya pertama dia melihat itu kasihan. Yang kedua, ternyata dia pernah dari kecilnya pernah menghafal sebuah syair, sebuah sajak, ya. Dan itu sudah berkali-kali dia ulang. Bunyi syair itu adalah yabkil gharibu alaihi laisa ya'rifuhu wa dhu qarabatihi fil hayyi masruru. Itu syair yang dia sudah hafal. Artinya ada orang asing yang menangisinya. Padahal dia tidak mengenalnya. Sementara penduduk kampung itu, ya, kerabat-kerabatnya itu dalam keadaan bergembira. Cocok dengan yang dia lihat, Pak. Jadi ada laki-laki yang
eh, apa namanya, menangisi seseorang padahal dia tidak mengenalnya, sementara penduduk kampung dalam keadaan bergembira. Kata Ubaid, saya menangis gara-gara syair itu. Nah, penduduk kampung berkata begini, Pak. Wahai Fulan, apakah engkau tahu siapa penutur asli dari syair itu? Ngerti nggak, Pak? Wahai Ubaid, kira-kira begitu. Apa kau tahu siapa penutur asli dari sajak itu? Kata dia, tidak, saya hafalnya dari dulu waktu kecil. Dia berkata, penutur asli dari sajak itu adalah jenazah ini. Ini ngerti nggak sih, Pak? Ya. Penutur asli yang sering dihafalin itu, ini ternyata yang dikuburin ini seorang penyair. Salah satu syairnya itu dihafalkan oleh si Ubaid. Unik, Pak. Ya. Nah, dari sini kemudian para ulama dunia Islam mengeluarkan sebuah hikmah. Hikmahnya bunyinya gini, Pak. Al-qadaru muwakkalun bil mantiqi. Bahwa takdir-takdir kita itu terwakili oleh ucapan kita sendiri. Nah, sebagian takdir kita itu merupakan gambaran dari apa yang pernah kita ungkapkan. Kenapa hari ini banyak orang ini itu? Mungkin salah satu sebabnya dia dulu suka apa yang ngomong sembarangan gitu. Dan termasuk penyair ini, coba. Dia meninggal ditertawai orang. Ada laki-laki yang sedih. Itu kan ucapan dia, Pak. Nah, sekarang betul-betul kejadian. Jadi takdir-takdir kita itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu kadang-kadang sebagiannya terwakili oleh apa yang pernah kita ucapkan. Itu Nabi Yusuf. Dalam beberapa riwayat disebutkan pernah mengadu. Ya Rob, kenapa saya di penjara? Ya, orang kalau di penjara kan ada saja yang dikeluhkan kan. Kenapa saya di penjara? Salah satu jawabannya untuk Nabi Yusuf itu bahwa engkau di penjara itu karena engkau sendiri yang pernah minta. Ucapanmu dulu, mungkin kau lupa. Mana ucapannya Nabi Yusuf, Pak? Disebutkan dalam surat Yusuf. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Penjara itu lebih saya sukai dari fitnah-fitnah yang menghampiri saya. Nah, sekarang sudah di penjara, berarti itu hanya takdir dia yang pernah dia ucapkan sebelumnya. Ini ngerti nggak, Pak? Ya. Ya contoh lah, dulu Bapak pernah dengar cerita berulang-ulang, Imam As-Sudais itu. Salah satu riwayat anak-anak pernah jadi nakal kan? Katanya dulu waktu ibunya memarahi dia itu, salah satu ucapannya adalah, mudah-mudahan engkau jadi salah satu imam Masjidil Haram. Ah, jadi. Nah itu maksudnya itu bahwa takdir kita itu terwakili oleh ucapan-ucapan kita sebelumnya. Bukan sekedar ucapan, Pak. Nama kita itu menjadi bagian dari takdir kita. Nama kita itu akan menjadi bagian dari takdir kita. Contoh misalnya Nabi Muhammad. Kenapa dia terpuji? Di dunia dan di akhirat.
karena ayahnya memberikan nama dengan Muhammad. Muhammad itu orang yang terpuji. Nah, jadi takdir dia bagian dari namanya atau ungkapan yang pernah dia lakukan. Ya. Salah satu riwayat menarik dulu ketika Nabi diantar menyusui di perkumpulan Bani Sa'ad. Itu kan yang bawa Nabi itu kan ayahnya. Dia cari mana yang kira-kira cocok untuk disusui. Dia bertemu dengan Halimah dari perkampungan Bani Sa'ad. Coba Bapak perhatikan apa arti Halimah. Halimah itu adalah wanita yang lembut. Sa'ad artinya bahagia. Pertemuan antara kelembutan dan kebahagiaan itu yang mampir di kepala Abdullah saat itu. Akan ditangani oleh wanita yang lembut di perkampungan yang bahagia. Maka dia disusui di situ. Kata Abdullah, bahin. Kalau gitu udah cocok, sini aja. Jadi nama itu adalah kadang-kadang menjadi takdir kita. Kenapa akan menjadi takdir kita, Pak? Karena orang setiap kali akan mengulang-ulang nama itu untuk kita. Coba kalau namanya misalnya Adil. Ada 1000 orang dia, sini Adil. Bukankah salah satu dari sekian panggilan itu ada doa? Kalau namanya Rahmat, jutaan orang yang panggil dia sini Rahmat. Sini orang yang dia akan menjadi takdirnya di kemudian hari. Kalau dia menyimpang zolim itu bagian dari lingkungan. Makanya dari sini kita bisa memahami kenapa nama-nama sebagian itu kadang-kadang diganti oleh Nabi SAW. Ada namanya harb, perang, diganti oleh Nabi. Ada namanya hazin, sedih, diganti oleh Nabi. Karena nama itu akan menjadi takdir kita di kemudian hari. Nah, kalau sekarang ganti nama tidak perlu, sudah apa Pak? Sudah senior. Ya, tinggal diniatin. Makanya perlu ya. Nah, apa yang kita tangkap dari situ, Pak? Ya. Saya kira pelajaran tadi itu bahwa mudah-mudahan Bapak bisa nangkap ya, bahwa takdir-takdir kita itu terwakili oleh ucapan-ucapan kita sendiri. Ya. Ada sebuah syair menarik dalam bahasa Arab ya. Ihfad lisanaka an taqul fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Jaga lidahmu dengan ucapanmu karena engkau akan teruji dengan ucapanmu itu sendiri. Sesungguhnya ujian itu akan datang terwakili oleh ucapan-ucapan kita sendiri. Nah, dari mana tadi? Saya kira sangat jelas. Si Ubay tadi itu ditakdirkan untuk datang di sebuah kampung, dia nangis. Ternyata hanya ingin membuktikan ucapan seorang penyair itu tadi. Dia sendiri yang ngomong begitu, akhirnya dia ketemu. Jenazahnya ditertawakan. Ya, 2 saja atau 3 Pak? Cukup 2 aja ya. Iya. Nanti satunya saya sampaikan di lain waktu. Tapi 2 ini kita jadikan sebagai inspirasi tentang pengalaman Aisyah ya dengan Nabi SAW. Yang kedua, pengalaman Ubaid, seorang penyair yang dia itu menghadapi takdirnya sendiri itu karena ucapan-ucapan yang pernah dia ucapkan sebelumnya. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran ringan ini bisa kita serap ya, bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Muhammad Yasir Elsi yang sudah memberikan 2 tema pada
pada pagi ini. Mungkin di antara bapak-bapak yang hadir di sini ataupun yang ada di rumah, jika ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan jika dari masjid ada. Ya, sambil menunggu di mengenai mengganti nama Islam. Di Islam ini kan juga ada istilah kunyah ya, Ustaz. Jadi nama seseorang ketika sudah menikah itu diganti dari Adi misalnya menjadi karena anak saya Naura, Abu Naura. Nah ini sebetulnya tradisi ini seperti apa sih Ustaz? Baik atau baik buruknya seperti apa? Mungkin Ustaz punya gambaran. Terima kasih. Kunyah itu. Iya. Dalam literatur sejarah ya kadang-kadang kita kenal ada kunyah, ada lakab. Ya. Kunyah itu biasanya kita pakai untuk memanggil orang dengan menyandarkan kepada namanya dengan anak pertamanya. Ya, misalnya Nabi Muhammad kan namanya Muhammad. Tapi karena dia punya anak pertama namanya Qasim, ya dipanggil dengan Aba Qasim. Ya. Nah, itu lazim di kalangan para tokoh-tokoh Islam dahulu, ya. Salah satu manfaatnya adalah sebenarnya ingin membangun keakraban dan menguatkan silsilah seorang ayah dengan anaknya. Saya kira kita sekarang juga begitu, Pak. Kita kalau manggil, kita tidak bisa sebut orangnya, kita panggil itu bapaknya Lia, ya kan? Itu bapaknya si Zainab. Sebenarnya secara otomatis kita tidak perlu pakai abu siapa gitu kan. Kita sedang menyandarkan dia, itu artinya bahwa dia dengan dia itu punya keakraban yang luar biasa. Ya. Nah, ada juga yang namanya lakap gelar yang lain. Misalnya ada orang senang dengan satu kebiasaan, satu binatang, ya. Kita pinggangnya dengan Abu. Ya, misalnya Abu Hurairah. Abu siapa gitu kan? Jangan Abu Gosok gitu ya. Abu siapa? Tapi itu karena dia sering melakukan itu, misalnya tukang daging kan, dia kerjanya motong daging hampir 24 jam atau 24. Sehari-hari dia melakukan itu. Kita panggil dengan gelarnya itu. Ya. Dan dia dikenal dengan nama itu. Ya. Nah, saya kira itu lazim untuk dalam rangka kita bermasyarakat, kita akrab gitu kan. Kalau panggil-panggil nama kan kayaknya terlalu serius. Ya kan? Panggil nama-nama lain. Nah, yang dilarang itu adalah memanggil lakap yang tidak betul. Ya. Memanggil orang dengan lakap yang tidak, bahkan menyakiti orang itu. Misalnya, hei si pendek, hei botak, ya kan? Itu lakap juga tapi menyakitin orang. Ya. Nah, saya kira ini ada dalam nama-nama ini lazim di kalangan para sahabat. Ada dulu di masa Umar itu, Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang laki-laki kasih anak namanya Syihab. Sebenarnya Syihab itu artinya adalah api yang membakar. Ya, api yang, kata Umar, saya tidak senang dengan nama itu, ganti. Saya khawatir rumahmu sudah kebakar. Ya. Kata dalam riwayat itu betul. Kapan-kapan orang itu rumahnya kebakar. Nah, ini salah satu kaidah yang menyebutkan tadi bahwa takdir-takdir kita itu kadang-kadang ditentukan oleh nama kita sendiri. Ya kan? Nah, saya kira itu Pak, pembahasan nama itu. Baik, ada lagi pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini mungkin tidak setema dengan apa yang kita diskusikan. Ini hanya terkait dengan keberadaan jamaah masjid kita, Ustaz. Ini sekarang ini kan ramai itu kalau asar anak-anak kecil di sini ada TPA ya Pak Andi ya. Ini masalah staff, Ustaz. Satu sisi kita harus membuat anak-anak itu senang ke masjid. Tapi di sisi lain kadang-kadang dalam pengaturan staff sebaiknya seperti apa? Kalau di kita itu anak-anak kadang di tengah, kemudian orang tua di kiri kanannya, atau bagaimana pengaturannya? Karena kita khawatir juga terputus ya karena mereka belum wudu, jalan-jalan. Nah, itu Ustaz. Gimana pengaturan staff untuk anak-anak yang sebaiknya? Ya sebaiknya anak-anak kita kan ini tidak sama kualitasnya dengan anak-anak dulu gitu ya. Anak-anak kita ini banyak yang sering berisik, ribut, bahkan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Makanya sebaiknya untuk ketertiban sholat itu kita khususkan satu barisan untuk mereka. Kalau tidak mengkhususkan satu barisan, saya beberapa kali lihat di beberapa masjid itu, anak itu ditaruh di samping orang dewasa. Setelahnya anak lagi, setelah itu dewasa lagi. Begitu caranya, supaya mereka ingin bergerak, ya ada orang tua di samping. Kita siasati, dan ini saya kira bagian dari ilmu kita memanage masjid itu. Ya. Nah kalau kita lihat anak-anak di masa Nabi itu, sebenarnya anak-anak itu tidak boleh juga dilarang untuk datang ke masjid. Saya pernah dengar dari Ustadz Hafifuddin ya. Beliau berkata, bahkan pernah sering mengajak anaknya ke masjid, walaupun hanya tidur. Anak itu tidak ngapa-ngapain, tapi suasana masjid, bayangan masjid, melihat orang-orang itu akan sangat terekam di kepalanya. Suatu saat nanti dia akan cari suasana seperti itu. Ya, kalau kita lihat misalnya anak-anak di masa Nabi, ya banyak kan riwayat ya. Ketika Nabi sholat, ternyata ada suara tangisan bayi kan, di seberang sana, di ujung tuh. Apa yang Nabi lakukan? Memendekkan sholatnya. Tidak kemudian menyuruh anak itu, membentak anak itu untuk pulang. Ya. Bahkan riwayat yang sahih itu kan, yang kita sering dengar, itu dulu Hasan, Husain itu rumahnya tinggal kadang-kadang di rumah Aisyah. Mimbar dengan itu kan dekat. Ya. Ketika Nabi sedang sujud, datanglah dua bocah itu lari-lari. Ternyata hafal jalan keduanya tuh. Hafal jalan di mana keluar, di mana. Kemudian dia naik ke punggung. Nabi sedang sujud. Ini ada siapa di atas ini? Oh, ada cucunya. Ya kan? Para sahabat waktu itu mengira Nabi lupa. Nah, setelah bangun beliau berkata, saya sengaja melama-lamakan sholat ini karena ada cucu saya yang sedang bermain di atas punggung saya. Jadi membuat anak itu nyaman. Dan satu hal yang perlu kita sadari, kita dengan anak-anak itu beda. Ada yang membedakan kita dengan anak-anak ya, adalah pada kekuatan imajinasi. Kita ini Bapak, orang-orang tua seusia kita ini, kita sebut kita ini orang tua supaya adil gitu ya. Kita anggap masjid ini hanya satu fungsi, bahwa dia tempat ibadah, tempat sepi. Itu aja. Tidak ada di atas itu. Tapi kalau anak-anak itu beda. Di masjid ini dia lihat sebagai tempat bermain, juga tempat sholat. Punggung bapaknya itu dipanggang sebagai pelosotan. Ya kan, sarungnya itu dianggap tempat dia bermain, enak. Tempat ngumpet. Makanya dulu saya pernah lihat itu ada di musola Betok itu ada anak-anak yang masuk ke sarung orang tuanya. Ya. Orang tuanya mukul keluar. Ya. Alhamdulillah anaknya nggak nengok ke atas. Ya kan? Tapi dianggap sarung itu tempat bermain. Ya kan? Nah itu kekuatan imajinasi yang orang tua itu harus sadar. Kenapa Nabi membiarkan anak-anaknya, cucunya itu bermain lama-lama di atas punggung? Karena
dia memiliki kekuatan imajinasi yang tidak dipaham oleh orang tua. Ya. Nah, karena itu tugas kita adalah tidak mengusir anak itu, tapi kita rapikan saja. Bahkan dalam fiqhul Islam itu, kalau kita sedang sholat, anak-anak itu lewat-lewat begitu aja, itu tidak membatalkan sholat. Lewat bagaimanapun. Ya, makanya dari sini kita bisa memahami kenapa Nabi itu pernah menggendong seorang cucunya sendiri, namanya Umamah. Umamah ini hasil pernikahan Zainab dengan Amr bin As. Ya, ketika Nabi sholat itu digendong kan? Digendong. Ketika hendak ruku dan sujud, bayinya ditaruh lagi di depan. Ketika bangun lagi, digendong lagi. Ya. Nah, ini artinya bahwa di saat-saat kita sedang menikmati suasana spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita bisa melibatkan anak-anak kita pada saat-saat yang seperti itu. Ya. Nah, saya kira itu contoh yang baik. Walaupun memang saya bilang tadi, kalau anak kita nakal nih sebagai orang tua, kita bisa larang anak itu ke masjid karena belum siap. Karena mudaratnya jauh lebih besar. Ya. Ada anak-anak kita, ada kadang-kadang anak itu nakal, Pak. Sebenarnya bukan nakal sih, Pak. Terlalu aktif. Aktifnya itu melebihi kadarnya. Anak ini kalau dibawa ke masjid jadi provokator. Dia pengaruh yang lain. Pernah dulu ada seorang kiai di Bogor itu cerita. Itu santri-santri belakang itu, kalau imamnya lagi baca Al-Fatihah, mereka tenang tuh, Pak. Tapi giliran baca surat, mereka tuh pada keliaran tuh. Kedengaran dan mengganggu. Itu anak-anak itu cerdas tuh, Pak. Pasti kalau ayahnya baca surat, tidak mungkin nengok kan. Nah, kita lari-lari aja. Pas waktu itu dia agak mau mengerjain anak ini, dia baca satu ayat, ya. Yasin langsung Allahu Akbar, itu pada kaget semua tuh, nggak siap. Ya kan? Akhirnya kita kerja-kerjain orang kan. saling mencari siasat. Padahal saya kira tugas pengurus lah, bagaimana cara kita punya ilmunya sendiri. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah atas pertanyaannya, Pak. Biar kami juga nanti pengurus bisa ini ya, Pak, ya, Pak pengurus atau pengelola, Pak Soleh, Pak Rahmat ini biasanya memang selalu keliling ini kalau ada anak-anak TPA. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Yasir juga atas jawabannya, dan karena waktu sudah kurang lebih 15 menit, kita akhiri ya Pak Ustaz ya. Jazakallah kepada hadirin yang di masjid maupun yang di rumah yang mengikuti kajian. Insyaallah besok juga ada kajian bersama Ustaz Khalil Zubairi LCMA, bisa ikut via online maupun hadir di masjid yang insyaallah juga lebih memberikan kebaikan. Dan rekaman-rekaman Ustaz Yasir ini juga insyaallah nanti akan bisa diikuti kembali dari rekaman kajian yang kita tampilkan di YouTube channel Masjid Syuhada Lodan. Jadi dicari Masjid Syuhada Lodan, insyaallah kajian-kajian yang dilaksanakan di Masjid Syuhada itu sudah kita upload kembali. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.